perempuan dan laki-laki yang tinggal satu atap tapi belum menikah ya. Itu namanya kumpul kebo, bukan kebo-keboan. Targetnya itu memang harus ke betis sesuai dengan namanya ini, adu betis gitu. Jadi nggak boleh ngincer ke bagian-bagian yang lainnya. Seperti lapangan, tanah kosong, kemudian mereka nanti akan menyerang satu sama lain dengan menggunakan si lembing tadi itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana? Udah rindu sama aku ya? Udah lama kita nggak ketemu ya? Udah kangen ya dengerin cerita-cerita aku? Udah penasaran kan? Informasi apa ya yang bakalan aku bagiin ke kalian kali ini? Di video kali ini aku akan ngajakin teman-teman semua untuk mengenal lebih banyak lagi tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Tapi tepatnya nih ya, tradisi unik yang ada di Indonesia. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian tonton video ini sampai habis, aku mau ingetin dulu ya, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, udah gak sabaran ya nunggu cerita aku kali ini? Iya, kita langsung aja ya. Ini dia 5 tradisi unik yang ada di Indonesia. Enjoy the video. Pasti kalian udah tahu dong kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak suku, etnis, budaya, kepercayaan, suku bahasa, dan masih banyak lagi. Jadi nggak heran ya kalau dari Sabang sampai Merauke ini kita tuh punya tradisi-tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dan hebatnya lagi nih ya, sampai saat ini kita tuh masih melestarikan dan menjaga tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dulu. Dan kita tuh masih beruntung loh, karena kita tuh masih bisa hidup berdampingan serta melihat tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita dari zaman dulu. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ya, mulai dari urutan nomor 5. Di urutan nomor 5, tradisi unik yang ada di Indonesia ada kebo-keboan. Kebo-keboan ini adalah salah satu tradisi unik yang ada di Indonesia yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, yang dimaksud dengan kebo-keboan ini tuh bukan perempuan dan laki-laki yang tinggal satu atap tapi belum menikah ya. Itu namanya kumpul kebo, bukan kebo-keboan ya. Bedain tuh. Tradisi ini tuh diadakan setiap 1 tahun sekali. Tepatnya tuh setiap tanggal 10 Suro kalender Jawa atau 10 Muharram dalam kalender Islam. Keunikan dari tradisi ini tuh sama seperti namanya, kebo-keboan. Yaitu, jadi para laki-laki atau pemuda di desa setempat itu akan berdandan layaknya seperti kerbau, kemudian dibawa ke sawah dan bekerja atau berkorban seperti layaknya kerbau saat sedang bercocok tanam. Si para pemuda atau laki-laki ini didandani atau di make up layaknya seperti kerbau. Jadi tuh wajahnya laki-laki ini akan didandani, di make up sampai menyerupai si bentuk kerbau ini. Dan selain di make up, ada juga yang menggunakan topeng berbentuk kerbau. Kemudian dibawa ke sawah dan disuruh membajak sawah layaknya seperti kerbau sungguhan. Setelah acara di sawah tadi selesai nih, para kerbau-kerbau ini atau pemuda yang didandani layaknya kerbau tadi, kemudian akan diarak mengelilingi desa yang disertai dengan karnaval dan kesenian rakyat. Jadi ini nanti kalau udah selesai nih dari sawah, terus nanti dijemput nih sama rombongan-rombongan yang lainnya, kemudian diarak rame-rame mengelilingi desa setempat sambil diiringi dengan karnaval juga kesenian rakyat di daerah tersebut. Tradisi atau upacara kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan pada saat musim kemarau tiba. Jadi kan biasanya kalau di desa-desa itu mayoritas pekerjaannya itu adalah petani. Mereka membuat tradisi ini bertujuan untuk meminta kepada Sang Pencipta untuk segera diturunkan hujan pada saat musim kemarau agar mereka bisa kembali bercocok tanam. Oke, setelah tadi di urutan kelima ada kebo-keboan, sekarang kita ke urutan nomor 4. Di urutan nomor 4, tradisi unik yang ada di Indonesia ada adu betis.
Iya, kalian tuh nggak salah denger kok, bener, adu betis. Tradisi ini tuh emang ada. Ya sesuai sama tema aku kali ini, tradisi unik. Ya memang bener unik. Karena di Indonesia itu kan mayoritas pekerjaannya itu adalah bertani. Jadi mereka itu punya berbagai tradisi untuk mensyukuri musim panen. Ya salah satunya ya tradisi adu betis ini. Tradisi adu betis ini salah satunya ada di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Tradisi adu betis ini dilakukan oleh para pemuda dewasa ya di sana. Intinya sih ya, cara melakukan si tradisi ini itu ya sama dengan namanya, adu betis. Jadi mereka mengeluarkan kekuatannya semaksimal mungkin untuk mengalahkan lawannya dengan mengadukan betisnya sampai si lawannya itu kalah. Jadi ya caranya gitu, misalkan ini betis lawannya, kemudian ini betis lawannya satunya lagi, terus diaduin gini kayak ditendang-tendang gitu. Jadi dengan pakai kekuatannya dia, siapa yang lebih kuat itu yang menang gitu. Mungkin ini sama seperti main tendang-tendangan gitu kali ya, tapi targetnya itu memang harus ke betis sesuai dengan namanya ini, adu betis gitu. Jadi nggak boleh ngincer ke bagian-bagian yang lainnya. Tapi ini ngaruh nggak sih ya kalau yang punya betis gede? Kalau betisnya gede bisa menang gitu kali ya? Ya tapi kalau ini kan tergantung sama kekuatan. Kalau memang betisnya kecil tapi orangnya kuat, ya tetap menang juga. Nah, kalian ada orang Sulawesi Selatan nggak di sini? Tahu nggak tentang tradisi adu betis ini? Ayo dong, bagi cerita kalian di kolom komentar ya. Dan di urutan nomor 3, tradisi unik di Indonesia ada Dukderan. Tradisi unik di Indonesia berikutnya berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Tradisi ini adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Semarang untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Upacara ini mencerminkan dari perpaduan 3 etnis yang mendominasi masyarakat di Semarang, yaitu etnis Jawa, Tionghoa, dan juga Arab. Dukderan ini berasal dari kata dukder, yaitu duk yang memiliki arti beduk yang ditabuh, kemudian der yaitu bunyi suara meriam. Menurut sejarah nih ya, upacara dukderan ini diperkirakan mulai berlangsung sejak tahun 1881. Kala itu Semarang dipimpin oleh Bupati RMTA Purbaningrat. Upacara ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat pada masyarakat mengenai awal dimulainya bulan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu nih, dicapailah suatu kesepakatan untuk menyamakan persepsi masyarakat dalam menentukan awal bulan Ramadan. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang beda-beda pendapat. Besok udah mulai puasa ya? Enggak, puasanya udah mulai hari ini kok. Kalau kita mah lusa puasanya. Nah, kadang kan suka ada yang beda-beda begitu tuh. Nah, makanya nih dibuatkanlah si upacara Dukderan ini untuk menyamakan persepsi gitu. Nah, kalian warga Semarang punya cerita apa tentang Dukderan? Kalian suka ikut nggak kalau misalkan upacara ini tuh lagi berlangsung? Coba dong ceritain pengalaman kalian tentang upacara Dukderan ini di kolom komentar ya. Dari Semarang, Jawa Tengah, di urutan nomor 2 kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Tradisi unik di Indonesia selanjutnya ada Pasola. Ini bukan kepanjangan dari Pasola Sido, bukan ya. Ini adalah salah satu tradisi unik lainnya yang ada di Indonesia. Pasola ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garowa di wilayah Sumba Barat. Sama nih seperti tradisi-tradisi sebelumnya yang berkaitan dengan pertanian. Tradisi atau pesta adat ini tujuannya juga sama nih, untuk meminta restu kepada dewa atau nenek moyang ketika menjelang musim panen tiba. Tradisi ini merupakan tradisi adu ketangkasan, tetapi menggunakan kuda dan juga lembing.
Dalam pelaksanaan Pasola ini nih ya, akan ada pemuda-pemuda dewasa di Sumbasana yang mendunggangi kuda, kemudian membawa lembing, dan akan menyerang satu sama lain dengan menggunakan tongkat kayu atau lembing tadi itu. Jadi mereka tuh nanti akan mendunggangi kuda di tanah luas gitu, seperti lapangan, tanah kosong. Kemudian mereka nanti akan menyerang satu sama lain dengan menggunakan si lembing tadi itu. Dan mereka akan melumpuhkan lawannya. Dan konon, menurut kepercayaan, darah yang jatuh di arena Pasola itu akan membuat tanah tersebut tuh menjadi subur, sehingga hasil panen itu berlimpah ruah. Agak serem sih ya, pakai darah segala gitu. Tapi ini kan adu ketangkasan, apalagi pakai lembing atau tongkat kayu tadi, dan ujungnya itu kan memang agak runcing ya. Dan pasti kalau misalkan kena, itu akan luka dan berdarah. Ya, tumpah juga sih darahnya. Emang agak serem sih ya, tapi kan ini namanya tradisi dari nenek moyang dan sampai sekarang itu masih dilestarikan. Kita harusnya bangga jadi Indonesia. Nah, mungkin kalian ada orang Nusa Tenggara Timur di sini bisa berbagi cerita tentang Pasola, atau kalian punya pengalaman tersendiri tentang Pasola. Ayo dong, bagi cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, akhirnya kita sampai juga di urutan nomor 1. Di urutan nomor 1, tradisi unik yang ada di Indonesia ada gigi runcing. Tradisi unik di Indonesia yang terakhir ini berasal dari suku Mentawai di Kalimantan. Definisi cantik setiap orang itu berbeda-beda ya. Salah satunya nih di suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, definisi cantik itu harus mempunyai 3 kriteria. Pertama itu telinga yang panjang, kemudian yang kedua titi atau tato. Nah, yang ketiga ini giginya yang runcing. Tradisi meruncingkan gigi ini dipercayai akan menambah nilai kecantikan wanita tersebut. Dalam tradisi ini, wanita suku Mentawai harus menahan rasa sakit yang gak sebentar loh. Karena nih ya, gigi mereka akan dikerik atau diruncingkan dengan runcingan yang terbuat dari besi atau kayu yang sudah diasah hingga tajam. Kok ngilu ya dengernya? Kalian ngilu juga ya? Iya sama. Nah, lebih kerennya lagi nih ya, selama proses ini berlangsung, si wanita ini tuh nggak dibius. Nggak seperti kita nih, kalau misalkan ke dokter gigi, mau cabut gigi itu kan pasti harus dibius dulu ya. Kalau misalkan nggak dibius, kita bisa kelojotan nahan rasa sakit. Tapi enggak loh, buat wanita di suku Mentawai, mereka itu nggak dibius sama sekali. Jadi harus menahan rasa sakit selama proses meruncingkan gigi. Serem. Dan sebetulnya tradisi runcing gigi ini selain dipercayai menambah nilai kecantikan pada wanita suku Mentawai, juga mempunyai makna lain, yaitu untuk mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia. Di antaranya itu hawa nafsu, tamak, marah, mabuk, iri hati, dan juga bingung. Nah, mungkin buat temen-temen nih yang masih suka marah, masih suka bingung, diruncingin coba giginya. Siapa tahu bisa ngurangin sifat buruk kalian yang itu. Berani nggak? Ayo. Nah, mungkin buat temen-temen nih ada yang tahu lebih banyak informasi tentang tradisi gigi runcing ini, ayo dong coba berbagi sama kita di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu tadi adalah 5 tradisi unik di Indonesia yang telah aku kutip dari beberapa artikel dan sudah aku rangkum untuk kalian. Masih banyak lagi nih sebenarnya tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan aku akan bawakan lagi untuk kalian ya di video-video selanjutnya. Dan semoga informasi yang aku sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video aku ini, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian ada saran juga masukan untuk aku nih untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan sungkan-sungkan ya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah kalau ada kesempatan aku akan bawakan requestan dari kamu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.